Baik, Pak. Oke. Siap, sudah direkam, Pak. Oke, silakan Pak Saman yang duluan atau saya terserah. Oke. Terima kasih Pak Asmudin. Oke. Ya, silakan Pak. Pak Beni, Assalamualaikum Pak Beni. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Pak Beni enjoy ya. Memang harus seperti itu. Sedikit panik, Pak. Tadi terpental terus, Pak. Ya. Siap. Pak Beni ngajarnya di mana? Saya di SMP Ma'arif, Pak. Di SMP. SMP. Iya, Pak. Materinya apa? Materi tentang sepak bola, Pak. Bola besar ya? Bola besar, betul, Pak. Ya. Dalam perancangannya, menurut Pak Beni itu yang penting apa saja? Yang penting itu apa saja? Baik, Pak. Menurut saya di dalam perancangan pembelajaran, hal yang penting itu yang pertama tentang KI dan KD-nya. Yang kedua tentang penentuan indikator dan kompetensi dasar, Pak. Yang selanjutnya mungkin tujuan dari pembelajaran itu sendiri dalam arti output apa yang diharapkan dari siswa setelah mengikuti pembelajaran, Pak. Yang selanjutnya mungkin ada di penilaian, Pak. Bagaimana kita mengevaluasi hasil pembelajaran terhadap siswa tersebut, Pak. Oke. Ini kan yang semua itu adalah bagian dari rancangan yang dibuat oleh Pak Beni. Ya, Pak. Namun yang ada hal-hal yang perlu diperhatikan indikator-indikator dalam rancangan itu. Ya, Pak. Jadi dengan demikian itu indikator-indikator apa saja yang Bapak rancang itu dalam PP. Oh, iya, Pak. Baik, untuk indikator-indikator dalam pembelajaran yang saya buat, Pak, ini tidak lepas mengacu kepada tujuan pembelajaran itu sendiri, Pak. Di antaranya kita dengan pendekatan HOT dan TPACK. Untuk hal tersebut, kita dengan memasukkan kata kerja operasional, Pak. Misalnya, kita secara sistematis dari mulai siswa bisa menganalisa, lalu bisa mengasosiasi, dan pada akhirnya siswa bisa mendemonstrasikan. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Beni. Ya, Pak. Itu dalam penyusunan rancangan yang Bapak buat itu adalah kriteria-kriteria yang harus memang diperhatikan. Baik, Pak. Kemudian yang saya juga tanyakan itu dalam hal merancang pembelajarannya, apa ada di mana itu? Ada inovasinya di sana? Oh, iya, Pak. Baik, di dalam merancang sebuah pembelajaran itu, yang pertama, kita tentu mengacu kepada, sebelum pembuatan itu sendiri, mengacu kepada landasan hukum dan dasar untuk membuat rancangan tersebut, Pak. Di mana ini yang saya ketahui adalah mengacu kepada undang-undang tentang Sisdiknas, Pak, atau Sistem Pendidikan Nasional. Yang selanjutnya, setelah kita mengetahui landasan hukumnya, kita menentukan mengacu kepada kurikulum, Pak. Kurikulum yang berlaku di saat tersebut. Semisal kita ketahui sudah beberapa kali kita melakukan pergantian kurikulum, Pak. Dan untuk saat ini kita menggunakan kurikulum 13. Setelah kita tahu landasan hukumnya, lalu mengacu kepada kurikulum, lalu kita menentukan
model pembelajaran yang akan kita gunakan di dalam pembelajaran tersebut. Hal ini penting, Pak. Sebagaimana di LPTK kita di Universitas Halu Oleo itu yang digunakan adalah problem based learning, artinya kita harus mengobservasi dulu siswa tentang masalah-masalah pembelajaran yang ada. Jadi pada PBL ini kita memecahkan masalah bersama mungkin Pak pada intinya. Demikian Pak. Oke. Selanjutnya, itu tadi memang dalam pembelajaran, memang di sana ada istilahnya, ada hot-nya, ada PPCK-nya, ada apa lagi ya? Selain yang sebut tadi apa lagi? Oh ya, ada unsur hot, ada PPACK Pak, ada pemilihan kata kerja operasional untuk mendukung host tersebut Pak. Hal ini yang saya ketahui, mohon diluruskan kalau salah Pak, ini disesuaikan dengan tingkatan-tingkatan pendidikan anak. Misalkan tingkatan pendidikan SD, kita tidak mungkin menggunakan kata kerja operasional mendemonstrasikan. Cukup saja kita menggunakan kata melakukan. Mungkin itu terlalu berat untuk anak SD, Pak. Iya. Semakin bertambah tingkatan, mungkin SMA bisa kita mendemonstrasikan seperti itu, Pak. Itu dalam sesuai apa yang sudah disebutkan tadi itu ada yang di hot itu ada yang istilahnya 3C itu. Iya. Kira-kira menurut Pak Beni itu kok harus ada itu? Oh iya. Baik Pak, sekali lagi yang saya pahami, mohon diluruskan kalau salah. Yang saya ketahui sebelum K13 itu sebelum HOTS kita mengenalnya LOTS atau Low Order Thinking Skill. Artinya kita siswa tidak dituntut untuk berpikir tingkat tinggi Pak. Siswa hanya dituntut untuk bisa menghafal, mengingat, lalu menghafal lah istilahnya, menghafal dan mengingat. Dengan menerapkan 3C tersebut yang menandakan bahwa K13 adalah berbasis HOTS, diantaranya yang saya ketahui adalah C4 yaitu menganalisis, lalu C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. Artinya siswa dituntut lebih daripada sekedar menghafal dan mengingat, Pak. Siswa dituntut untuk bisa memecahkan masalah pembelajarannya. Siswa dituntut untuk bisa membandingkan. Siswa dituntut untuk bisa belajar secara berkelompok dan saling bertukar pikiran. Mungkin seperti itu, Pak, pemahaman saya. Pak Beni tadi sudah ya Pak dibahasakan semua, sudah diuraikan semua. Namun setelah terpenuhnya apa yang kita bahasakan tadi, kita uraikan tadi, perlukah dalam pelaksanaan dalam rancangan itu sebuah inovasi? Baik. Mengapa harus berinovasi? Baik, Pak. Menurut saya, sepemahaman saya itu sangat perlu, Pak. Sangat penting. Pertama, karena saya mengacu kepada apa yang disampaikan Bapak Menteri Pendidikan tentang merdeka belajar. Artinya, kita tidak menekan siswa untuk menghafal sesuatu, mengingat sesuatu, tetapi juga membuat suasana hati siswa nyaman, Pak. Baik, saya ambil satu contoh, Pak. Misalkan di dalam pembelajaran senam irama, ya, yang setelah di PPG ini baru terpikir sama saya, Pak. Alhamdulillah. Saya berinisiatif mempunyai ide
untuk senam irama itu setelah saya sebagai guru memberikan teknik dasarnya, memberikan rambu-rambunya, saya akan menerapkan insya Allah untuk senam irama itu menggunakan teknologi yang kekinian yang membuat siswa nyaman, Pak. Misalnya dengan pendekatan menggunakan musik TikTok, Pak, seperti itu misal. Jadi dengan TikTok yang sudah memasyarakat dan hampir semua kalangan anak muda suka dan punya aplikasinya, diisi dengan gerakan senam-senam ritmik yang ada di pembelajaran di sekolah. Mungkin itu contoh realnya seperti itu, Pak, yang bisa saya kemukakan. Terakhir dari saya, Pak Beni. Baik, Pak. Coba Pak Beni mengaplikasikannya apa rancangan di dalam rancangannya itu untuk membuka pelajaran. Oh iya, baik Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak mengingatkan kepada kalian bahwa senantiasa hendaknya kalian bersyukur atas segala nikmat Tuhan, nikmat Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa bertatap muka kembali, bertatap maya di pembelajaran PJOK kali ini. Sesuai dengan KI 1, KI 2 tentang religi, di dalamnya Bapak kembali juga mengingatkan kepada kalian bahwa selalu terapkan atau selalu dengan pendekatan religi untuk setiap apapun yang kalian lakukan. Kalian sehat, kalian bisa berolahraga, lalu badan kalian sehat, maka pergunakan untuk ibadah. Kalian belajar, niatkan juga untuk ibadah. Insya Allah dengan pendekatan-pendekatan religi tersebut, kalian bisa lebih enjoy menghadapi hidup dan lebih menikmati. Baik, untuk memulai pembelajaran, supaya mendapatkan keberkahan dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seyogianya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ayo. Ya, baik. Terima kasih. Sebelum ke pembelajaran juga, Bapak lihat di partisipan pembelajaran ini sepertinya hadir semua, tapi alangkah baiknya Bapak cek kembali. Mana tahu di antara kalian ada yang belum konsentrasinya belum full, yang pemikirannya masih di rumah, dan lain-lain. Baik, setelah itu saya absen, Pak. Baik anak-anak, Bapak ingin memastikan apakah kalian sehat secara fisik dan psikis, tidak ada satu hal yang kalian rasakan. Baik, kalau kalian sehat, kita mulai saja pembelajaran. Dan untuk memulai pembelajaran, sebelum ke inti pembelajaran yang Bapak sampaikan, kalian mesti mengetahui dulu apa-apa yang menjadi tujuan pembelajaran ini. Kenapa Bapak harus menyampaikan tujuan pembelajaran, anak-anak? Ada yang tahu? Iya, terima kasih. Jadi dengan kita mengetahui tujuan pembelajaran, Bapak berharap bahwa kalian betul-betul dalam belajar. Tidak asal masuk, lalu mengerjakan tugas, lalu keluar lagi. Jadi Bapak berharap dengan Bapak kasih tahu tujuan belajar kepada kalian, kalian lebih bersemangat. Misalkan di sini tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian mampu menganalisis gerak spesifik menggiring bola atau mendribling bola. Kalian mampu menganalisis nantinya bagaimana gerakannya. Yang kedua, kalian bisa menemukan, bisa mempraktikkan dari menggiring bola tersebut. Jadi nanti setelah Bapak paparkan video, PowerPoint, dan media lainnya, kalian bisa mempraktikkan dari apa yang Bapak sampaikan dan apa uraikan. Baik, anak-anak, bisa dimengerti tujuan pembelajaran kita hari ini? Oke, terima kasih. Kalau begitu kita memulai ke kegiatan inti pembelajaran. Baik, seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Pak Beni. Iya, Pak. Dalam rancangan itu kan ada buka, inti, Iya. dan menutup. Iya, Pak.
Ya. Kemudian dalam pelaksanaan rancangan seperti pembelajaran, sebelum dievaluasi itu, apa yang saja yang dilakukan oleh Pak Beni selama ini? Ya. Sebelum mengevaluasi, apa kira-kira untuk mengetahui hasil observasi siswa atau guru, apa yang dilakukan sebelum evaluasi? Baik, Pak. Ya. Sebelum ke tahap evaluasi, tentunya dalam proses pembelajaran kita juga mengamati betul-betul, Pak, keadaan siswa. Dalam artian jangan sampai, artinya memastikan keaktifan siswa, Pak. Memastikan seluruh siswa aktif dalam belajar, terutama dalam hal berdiskusi. Selanjutnya, sebelum ke tahap mengevaluasi, mungkin kita memberikan refleksi dulu, Pak, dari pembelajaran yang telah kita lakukan. Artinya, refleksi itu dengan kata lain, pertama merefleksi siswanya itu sendiri, dan yang kedua, secara lebih jauhnya, merefleksi saya sebagai pengajar, Pak, bahwa yang saya ketahui, pengajar itu yang profesional harus bisa merefleksikan dirinya sendiri dari setiap proses pembelajaran. Apakah kita sudah menyampaikan secara sistematis? Apakah kita sudah menyampaikan pembelajaran dengan baik sehingga siswa mengerti, ataukah dan yang lainnya? Mungkin itu, Pak, sepemahaman saya. Oke. Jadi itu memang hal-hal yang perlu diperhatikan. Kemudian tadi dari membuka ada yang namanya apersepsi, itu jangan selalu dilupa. Kemudian dalam hal penguatan siswa, penguatan dalam hal pembelajaran itu tidak dilupa. Penguatan itu baik dia secara verbal maupun non verbal. Nah, karena memang kondisi kita untuk SD, SMP masih harus pujian, penguatan selalu. Tidak ada yang lain, hanya bagus, mantap. Jadi informasi itu, penguatan itu selalu memberikan mereka efeknya harus supaya lebih giat lagi. Cukup kita yang seperti Pak Ben tadi bilang, memang secara pribadi menurut saya, yang namanya merefleksi pribadi itu penting. Jangan hanya kita merefleksi siswa. Nggak boleh. Artinya kita juga harus memahami itu lego apa yang, jangan sampai ada memberikan informasi terhadap siswa itu, siswa kurang memahami itu. Arahnya kita belum dipahami. Atau juga seperti Pak Beni bilang tadi, pemberian informasi itu harus punya kategori-kategori tertentu, artinya disesuaikan dengan jenjangnya. Jangan bahasa menjelaskan mau dikasih di SD. Ya. Paling tidak itu tadi, memahami saja sudah cukup. Ditanya saja sudah cukup. Anda coba lakukan ini. Jadi sesuai jenjangnya. Itu adalah masuk dalam kriteria inovatif juga dalam memperhatikan hal seperti itu. Pada prinsipnya, apa yang harus kita berikan itu adalah bagaimana supaya siswa itu bisa mengerti dan kita bisa berhasil untuk meningkatkan hasil belajar yang kita dengan cara metode yang kita berikan kepada mereka. Ya, Pak. Untuk saya cukup, Pak Beni. Terima kasih. Baik, Pak. Sama-sama terima kasih, Pak. Selanjutnya kepada Bapak Dr. Asmudin. Pak Beni, tolong didengar baik-baik, Pak. Mungkin akan diawali oleh kelompok Insya Allah, Pak. Siap. Karena beliau akan banyak memberikan pertanyaan dan masukan. Assalamualaikum Terima kasih, Bapak. warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih Pak Saman atas kerjasamanya, atas partisipasinya sudah melaksanakan tugas negara, yakni memuji saudara Beni Nurdiansa. Ya, Pak. Pak Beni ngajarnya di mana Pak Beni? Di SMP? tingkatan SMP, Pak. Oh SMP ya, oke SMP ya. Ya. Ya, oke. Dalam hal ini Pak Beni juga sudah banyak diungkap oleh Pak Abdul Saman secara keseluruhan sudah mewakili dan sudah saya anggap bahwa sudah banyak kita mendapatkan keterangan-keterangan dari apa yang diminta oleh Pak Abdul Saman tadi ya. Namun saya juga masih tetap mengorek keterangan sebagai tambahan data buat saya. Apakah Pak Beni ini layak lulus sebagai guru profesional apa tidak, tapi saya harus ini juga ya, ini tugas dan kewajiban. Pertama-tama dalam hal proses belajar mengajar, ya, tentunya perangkat-perangkat pembelajarannya Pak Beni sudah kirim ya, dan sudah berbuat selama ini ya. Ya, perangkat-perangkat pembelajaran itu tentunya ada rujukan. Itu rujukannya dari mana Pak Beni? Baik, Pak. Halo, Pak. Bisa? Iya, silakan. Oh, iya. Silakan. Baik. Rujukan untuk perangkat yang saya buat, Pak. Khusus di dalam PPG kali ini, pertama tentu saya memperhatikan tentang dasar hukumnya sebagaimana saya kemukakan. Yang kedua, saya berdasar pada kurikulum yang berlaku. Yang selanjutnya, saya berusaha mencari sumber data terbaru, Pak, mengenai format, mengenai isi, mengenai apapun itu dari minimal MGMP di komisariat, Pak, namanya kalau SMP di komisariat, barangkali mana tahu ada format baru atau bagaimana. Dan yang selanjutnya, alhamdulillah tentunya dibimbing juga sama bapak dosen, hasil bertukar pikiran sama teman, Pak. Terkadang di perangkat saya itu ada yang kurang lengkap, lalu saya dapatkan dari teman. Mungkin seperti itu gambarannya, Pak. Mohon maaf, masih di mute, Pak. Pak Beni, Ya. dalam hal guru profesional memang kita harus banyak berkoordinasi ya, banyak bertanya ya, jangan malu bertanya, karena kapan Pak Beni malu bertanya ya Pak Beni jalan terus. Nah, jalan terus itu benar nggak atau salah nggak ya itu ya? Ya. Kemudian kita lanjut Pak Beni, di dalam hal proses belajar mengajar tentunya ada dasar-dasar kita sehingga kita disebut sebagai guru profesional atau guru ilmiah ya. Kita sebagai akademisi ya, tentunya perkataan dan perbuatan kita itu selalu dipantau oleh masyarakat dan perlu ada dasar hukum atau minimal teori-teori yang mendukung kita ya. Ya, dalam hal pembelajaran tentunya ada teori belajar. Teori belajar apa saja yang Pak Beni terapkan atau yang Pak Beni kenal? Ya, baik, Pak. Untuk teori belajar yang ini saya ketahui, Pak, ada yang pertama misalnya teori belajar behavior, Pak. Artinya ini lebih menekankan kepada perubahan tingkah laku. Alhamdulillah untuk hal ini, Pak, karena sekolah saya berbasis pesantren, jadi tentunya antara kurikulum pesantren dan sekolah ini sangat sejalan, Pak. Bahwa yang pertama harus diperhatikan adalah akhlak atau tingkah laku. Yang selanjutnya yang saya ketahui adalah
teori belajar kognitif, Pak. Kognitif, sepengetahuan saya adalah apa ya? Mohon maaf sebentar Pak, lupa lagi. Untuk yang kognitif, sepengetahuan saya adalah untuk tingkat intelektual, Pak. Untuk peningkatan tingkat intelektual, kecerdasan, mungkin seperti itu. Yang ketiga, teori belajar ini adalah tentang teori belajar konstruktivisme, atau artinya menciptakan sebuah makna dari pembelajaran, Pak. Misalkan kita belajar tentang lari jarak pendek. Sudah barang tentu tujuan pembelajaran adalah mencapai jarak tertentu dengan waktu yang sangat sesingkat-singkatnya. Tetapi lebih daripada itu kita harus menggali makna-makna yang lain daripada kita mencapai tujuan dengan cepat, Pak. Dan yang selanjutnya yang saya ketahui tentang teori belajar adalah teori belajar humanistik, Pak. Humanistik. Begitu Pak, yang saya ketahui. Gitu ya. Oke, baik. Pada saat proses belajar mengajar tentunya dasar-dasar itulah, teori-teori belajar itulah yang kita jadikan rujukan kita ya. Ya, karena sepertinya kita di Indonesia ini tidak seorang pun yang bisa membantah teori ya. Betul, Pak. Kecuali sudah ada teori baru, ada temuan baru lagi, baru bisa kita rujuk ke teori baru lagi, ya. Ya, Pak. Selama belum ada teori baru, tentunya kita masih gunakan teori lama. Oke, gitu ya? Iya, Pak. Iya. Dari beberapa teori itu, jika kita ingin, ya, kita ingin membangun dan meningkatkan pengetahuan anak dari berpikir lot sampai berpikir Hodge, kira-kira teori apa yang paling cocok Pak Beni kita dari 4 teori itu? Baik. Terima kasih Pak pertanyaannya. Menurut saya kalau dibanding dengan 4 teori yang barusan saya kemukakan, mungkin yang paling cocok dari perpindahan Lodge ke Hodge itu adalah menggunakan teori teori kognitif mungkin Pak. Karena sepemahaman saya kognitif itu menekankan pada peningkatan intelektual. Nah, intelektual di sini sepemahaman saya bukan hanya kita mengetahui 1001 teori, 1001 referensi, dan yang lainnya. Tapi dengan peningkatan intelektual itu menurut saya lebih ke menggali makna dari pembelajaran itu sendiri, Pak. Begitu Pak yang bisa saya baik. Iya. Kita lanjut ke persoalan Hodge dan Tipex. Ya, Tipex. Pernah dengar nggak kata itu? Sering mendengar Pak. Sering ya. Iya. Kalau Hodge itu apa Hodge? Baik. Secara arti adalah high order thinking skill, Pak. Artinya siswa atau pembelajaran tersebut dituntut berpikir tingkat tinggi. Bukan hanya mampu menyebutkan, bukan hanya mampu menghafal, bukan hanya mampu mengingat, tetapi lebih daripada itu siswa diharapkan mampu untuk membandingkan, mendiskusikan, lalu menganalisa, lalu mencipta, gitu ya. Mungkin seperti itu. Oke. Terus itu Hodge itu dari bahasa apa itu? Iya. Mungkin dari bahasa Inggris, Pak, kalau dilihat. Inggris ya. Ya. Bahasa Inggris. Terus kepanjangannya apa? Itu Hodge itu kan singkatan. Ya. Kepanjangannya apa? High order thinking skill, Pak. Seperti itu. Ya. Itu sudah baku nggak penyebutan seperti itu? Baku, Pak. Baku ya. Iya. Tapi apa saya salah baca ya? Kalau yang saya baca di buku itu Haider
Higher order thinking skill. Oh iya Pak. Ya, ya, saya yang salah baca Pak. Oh gitu. Saya yang salah baca, mohon maaf. Oh, saya pikir saya yang salah baca. Oke. Mohon maaf. Ya, saya yang salah Pak. Saya ingat. Kalau TIPEC, kenal nggak TIPEC? Ya, pernah mendengar Pak. Terutama di PPG ini. Apa itu TIPEC? Ya, pendekatan belajar dengan lebih kepada penggunaan teknologi, pedagogik, pedagogikal, dan komunikasi di dalam pembelajaran, Pak. Begitu ya. Nah, itu bahasa Inggris juga ya? Sepertinya Pak, bahasa Inggris Pak. Apa kepanjangannya lagi? TIPEC. TIPEC itu technological knowledge, lalu pedagogical knowledge, dan critical knowledge, Pak. Gitu Pak, ya. salah ya. Gitu ya. Pokoknya terserah Anda aja deh lah gimana jawabnya. Saya dan Pak Saman hanya menilai aja. Ya, mungkin saya lupa Pak. Mohon maaf. Gitu ya. Nah, gitu. Masih ragu-ragu ya, belum yakin ya. Iya. Ya. Kalau namanya misalnya kalau saya katakan technological, pedagogical, and content knowledge, benar nggak atau salah? Betul Pak. Oh betul ya. Betul. Berarti bukan saya yang keliru ya. Baik, saya yang mungkin lupa Pak. Gitu ya. Kalau di Padang namanya bukan lupa tapi lupo. Ya. Oh lupo. Baik Pak. Oke. Ya. Pak Ben ini banyak lupo. Aduh, panik dari pagi Pak, terpental terus. Mohon maaf Pak. Iya, jadi seperti itu ya. Ya. Oke, kita kalau dalam penerapan HOTS dan TIPEC itu, kira-kira gimana menurut Pak Beni atau gimana penerapannya dalam hal proses pembelajaran? Oh iya, baik Pak, untuk penerapan HOTS. Untuk penerapan HOTS tersebut, kita bisa menyimpannya di dalam sebuah rancangan pembelajaran, terutama di indikator mungkin Pak, di penerapan kata kerja operasionalnya. Setelah di indikator, lalu kita juga bisa dalam sebuah tujuan pembelajaran. Lalu setelah itu semua di dalam inti pembelajaran pun kita bisa menerapkan unsur HOTS tersebut, Pak. Semisal kita dengan pendekatan TPACK tadi, kita mengenalkan teknologi, memanfaatkannya untuk proses belajar, berarti itu aksinya, Pak. Aksi dari indikator yang sudah kita cantumkan HOTS tersebut. Begitu, Pak. Gitu ya. Itu menurut Pak Beni. Bukan menurut teori, menurut teorinya Pak Beni seperti itu ya. Baik. Ya nanti teorinya Pak Beni ini tergantung Pak Abdul Saman aja deh, benar apa tidak itu teorinya Pak Beni ya, gitu ya. Iya, Pak. Ya, kami hanya menilai gitu ya. Ya, itu artinya HOTS dan TIPEC itu terintegrasi ya, terintegrasi di dalamnya ya. Oke, baik. Kita beralih ke kalau isi RPP-nya, perangkat-perangkatnya tadi Pak Saman juga sudah banyak menilai, sudah banyak menanyakan. Saya menanyakan di akhir pembelajaran itu ada namanya evaluasi dan penilaian ya? Iya Pak, betul Pak. Ya, iya. Nah, kalau evaluasi dan penilaian dalam hal proses belajar mengajarnya Pak Beni selama ini dalam bentuk apa itu? Baik Pak. Yang pertama untuk evaluasi dan penilaian itu, yang pertama saya harus mencakup 3 ranah penilaian Pak secara umum. Yang pertama adalah ranah kognitif
atau pengetahuannya ini diaplikasikan dengan memberikan sejumlah pertanyaan-pertanyaan dari pembelajaran tersebut. Yang kedua, harus ada penilaian dengan ranah kognitif afektif atau sikap atau perilaku istilahnya. Lebih ininya akhlak mungkin Pak, seperti itu. Dengan memberikan ada rubrik-rubrik di mana kita memperhatikan mulai dari proses pembelajarannya itu sendiri. Dilihat bagaimana keaktifannya, bagaimana cara berbicaranya, dilihat berani untuk tampil atau tidak, mungkin itu salah satunya di dalam proses pembelajaran. Kognitif, afektif, dan yang ketiga kalau di PJOK yang saya pahami ada juga aspek penilaian psikomotor atau gerak atau hasilnya itu sendiri Pak. Setelah kita sampaikan misalkan materi saya adalah dribbling atau menggiring bola. Setelah kita sampaikan teorinya secara detail lalu dibantu dengan media-media yang lain yang saya gunakan, misal video pembelajaran, lalu yang lainnya, itu dinilai aspek geraknya. Sudah mampu atau betul? Sudah minimal? Sudah tepat nggak gerakannya? Seperti itu, Pak. Oke, baik. Masih ada waktu kita, saya ingin mengoreksi sedikit, bukan mengoreksi ya, meminta kepada Pak Beni dalam hal pembelajaran sebagai seorang guru profesional, ya, pada saat mengajar tentunya menggunakan perangkat-perangkat yang lengkap ya, perangkat pembelajarannya lengkap ya. Iya Pak. Ya oke. Sekarang pertanyaan saya, pada saat Pak Beni mengajar dengan perangkat yang lengkap, kemudian daya serap di sekolahnya berapa? PJOK-nya, KKM-nya? 75 Pak. Oke, KKM-nya 75. Dengan berbagai macam upaya dan perangkat yang Pak Beni lakukan, ternyata anak itu hanya mencapai 70, tidak mencapai KKM 75. Hanya 70 daya serapnya setelah dievaluasi dan dinilai. Hanya 70, apa yang Pak Beni lakukan? Agar bisa anak daya serap anak itu bisa mencapai 75 atau lebih dari 75, mungkin 80, 85 dan sebagainya. Apa yang Pak Beni lakukan? Baik Pak. Baik sesuai dengan rancangan pembelajaran yang saya buat di penilaian Pak. Jadi ketika ada anak yang belum bisa mencapai KKM yang saya tentukan, misalkan tadi saya katakan 75, anak masuk ke proses remedial Pak. Remedial dalam artian bahwa anak diberikan penguatan kembali tentang materi-materi yang telah tersampaikan, bahwasannya mungkin anak tersebut tidak bisa mencapai KKM karena memang tingkat kemampuannya Pak secara umum. Tapi seperti itu ya. Dalam hal ini tentunya dengan bimbingan guru juga Pak, supaya pada akhirnya minimal bisa mencapai KKM Pak. Jadi proses remedial barangkali Pak. Begitu ya. Berarti pada saat pembelajaran Pak Beni tidak ada pertemuan-pertemuan tatap muka lainnya ya. Nah, karena biasanya kita refleksi untuk kita lakukan, kita memperbaiki pada tahap pembelajaran berikutnya. Iya Pak. Ya, kok langsung di ini ya? Oh iya, ini langsung ada di tampilan. pengayaan. Iya. Oke ya. Ya. Oke, sekarang waktunya sudah habis Pak Beni. Ya, selamat tidur nyenyak sebentar malam. Siap. Sudah selesai uji komprenya. Terima kasih juga Pak Abdul Saman telah berpartisipasi ya di dalam ujian ini. Terima kasih semua ya. Kita kembali ke break room. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Rekaman.